Ada beberapa pendapat mengenai beneficial owner. Menurut Brown tahun 2001, beneficial owner adalah seorang yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati yang kebanyakan didapat secara cuma-cuma. Menurut Vogel, sebagaimana dikutip oleh Rahmanto Surahmat, beneficial owner didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan itu harus dimanfaatkan. Sedangkan menurut Herman L.J. yang dikutip oleh Meyer berpendapat bahwa beneficial owner adalah kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan akan apa yang dilakukan terhadap benda yang dikuasai itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beneficial owner adalah pihak yang memiliki hak untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu dapat dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikuasai, memiliki kontrol dan menanggung risiko atas kekayaan yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan secara legal. Peraturan perpajakan Indonesia yang pertama kali menggunakan konsep beneficial owner adalah SE 4/PJ34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria beneficial owner sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan negara lainnya. Surat edaran itu kemudian dicabut dan diganti dengan SE 3/PJ3/2003 tentang penentuan status beneficial owner sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara mitra. Surat edaran ini juga telah dicabut dan digantikan dengan Per 67/PJ2009 yang juga telah diperbaharui dengan Per 24/PJ/2010 tentang tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Per 61/PJ2009 dijalankan melalui SE 114/PJ/2009 yang tetap berlaku walaupun Per 61/PJ2009 telah disempurnakan dengan Per 24/PJ/2010. Konsep beneficial owner dalam P3B diterapkan terkait pembayaran dividen, bunga, dan royalti. Dalam kaitannya dengan P3B, klausul pay to resident tidak menjelaskan secara spesifik siapa residen yang dimaksud. Tetapi, penjelasan dalam bagian komentari pasal 10, 11, dan 12 OECD model menyebutkan bahwa conduit companies tidak dapat dianggap sebagai beneficial owner. Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan P3B, dalam OECD model diterapkan anti-avoidance rule dengan penggunaan prinsip beneficial owner pada tahun 1977 sebagaimana dikatakan oleh Du Toit yang dikutip oleh Huta Gaol tahun 2007. Dengan demikian, yang dapat menikmati 3D benefit hanyalah beneficial owner. Namun demikian, OECD model dan model P3B lainnya kecuali milik Amerika tidak memiliki aturan jelas mengenai syarat-syarat seseorang dapat dikatakan sebagai beneficial owner, melainkan hanya gambaran umum dari beneficial owner. Oleh karena itu, merujuk pada pasal 3 ayat 2 dari model P3B, hal yang tidak dapat diatur jelas dalam P3B akan dikembalikan pada peraturan domestik negara yang terikat dalam P3B. Perkenalkan, nama saya Hilarius Ignas Pau, NIM 18100200033. Di sini saya akan menjelaskan tentang Certificate of Domicile. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B atau Tax Treaty, wajib pajak disyaratkan untuk memiliki surat keterangan domisili atau SKD atau dalam bahasa Inggris dikenal Certificate of Domicile atau COD. Definisi SKD disebutkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 08/PJ/2017 adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Ditjen Pajak bagi wajib pajak dalam negeri yang isinya menerangkan bahwa wajib pajak dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk mendapatkan SKD, wajib pajak harus mengajukan permohonan ke kantor pajak terdaftar. Adapun permohonannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, diajukan untuk satu negara mitra atau yurisdiksi mitra dan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua, diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh wajib pajak
atau wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Berikut masalah pengesahan Certificate of Domicile. Contoh, perusahaan tempat saya bekerja, PT AB akan membayarkan dividen di bulan Januari kepada pemegang saham. Perusahaan asal Jepang, AB Nippon Co. Namun saat akan membayarkan, kami baru menyadari bahwa COD tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah lewat masa 12 bulan. Bagaimana perlakuan pajak penghasilan, khususnya tarif pajak penghasilan, menurut tax treaty atas masalah ini? Jawabannya, COD atau Certificate of Domicile atau Surat Keterangan Domisili atau SKD menjadi syarat untuk menerapkan atau mendapatkan keuntungan dari persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau biasa disebut tax treaty berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61/Per/2009 tentang tata cara penerapan penghindaran pajak berganda P3B. Yang berikut limitation on benefit. Pencegahan unacceptable tax avoidance melalui penyalahgunaan P3B dilakukan melalui identifikasi beneficial owner. Identifikasi beneficial owner bukanlah sesuatu yang mudah dan sering menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu digunakan pendekatan limitation of benefit atau LOB. Dalam bagian commentary, OECD menyarankan beberapa bentuk pendekatan LOB yang dapat diterapkan, yaitu look-through approach, subject to tax approach, channel approach, bona fide provision. Bila semua pendekatan di atas diterapkan secara langsung atau literally, terdapat resiko bahwa hal itu akan berujung pada hasil yang tidak masuk akal yang menghalangi P3B untuk dinikmati pihak yang layak mendapatkannya. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang dapat ditambahkan untuk melengkapi seperti activity provision, amount tax provision, alternative relief provision, stock exchange provision, competent authority provision.